Hai, kembali lagi dengan saya Putri Situmorang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang uji chi-square dan uji Fisher extract test. Uji chi-square adalah salah satu distribusi teoritis yang sering digunakan dalam statistika inferensial. Uji chi-square salah satu distribusi yang berasal dari distribusi normal baku. Uji chi-square atau uji chi kuadrat dilambangkan dengan X dengan huruf Yunani chi, dihafalkan chi, digunakan untuk menguji dua kelompok data, baik variabel independen maupun variabel dependen yang berbentuk data kategori. Syaratnya, dalam melakukan uji chi-square harus memenuhi syarat. Yang pertama, sampel dipilih secara acak. Yang kedua, semua pengamat dilakukan dengan independen. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak. Yang keempat, setiap kolom paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1. Frekuensi harapan kurang dari 5, tidak melebihi 20% dari total kolom. Yang kelima, besar sampel sebaiknya lebih dari 4. Rumusnya X2 sama dengan sigma FO dikurang FT dibagi FT. Keterangannya sudah saya buat di bawah. Langkah-langkah pengerjaannya: yang pertama, merumuskan hipotesis HO dan HA dalam bentuk kalimat. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau taraf signifikan. Yang ketiga, mencari frekuensi teoretik. Yang keempat, mencari harga chi-square dengan bantuan tabel kerja. Yang kelima, mencari nilai X2 hitung. Dan yang keenam, membandingkan harga X2 hitung dengan X2 tabel. Nah, kasusnya hubungan frekuensi makanan dengan status gizi balita. Peneliti menguji hubungan frekuensi makan baik dengan status gizi balita pada 100 balita di Posyandu. Data observasi dari 60 balita frekuensi makan baik dan 40 kurang. Langkah yang pertama, rumusan hipotesis. H0 tidak ada hubungan antara frekuensi makan dengan status gizi balita. HA ada hubungan antara frekuensi makan dengan status gizi balita. Taraf nyatanya 0,05 atau 5%. Derajat kebebasannya DF sama dengan R dikurang 1, C dikurang 1 sama dengan 2 dikurang 1 dikali 2 dikurang 1, hasilnya 1. Langkah yang ketiga, membuat tabel observasi dan frekuensi teoretik atau FE, yang dimana frekuensi teoretik FE11 sama dengan 36, FE12 sama dengan 24, FE21 sama dengan 24, dan FE22 sama dengan 16. Langkah yang keempat, tabel kerja chi-square dengan totalnya 1407. Yang kelima, nilai X2 hitung. X hitung 2 sama dengan sigma O FE 2 FE sama dengan 14,07. X hitung kuadrat sama dengan sigma FE dikali O dikurang FE kuadrat sama dengan 14,07. Yang keenam, perbandingan X hitung dengan X tabel. X tabel yang diperoleh itu 3,841. Nah, kriterianya jika X hitung lebih kecil daripada X tabel maka terima HO. Jika X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel maka tolak HO. Hasilnya tadi kan 14,07 lebih besar daripada 3,841. Maka kesimpulannya tolak HO dengan V-value-nya 0 lebih kecil daripada 0,05. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi makan dengan status gizi balita. Balita dengan frekuensi makan baik cenderung memiliki status gizi yang lebih baik. Rekomendasinya, edukasi orang tua tentang frekuensi makan ideal 3 kali utama dan 2 kali cemilan untuk pencegahan gizi buruk. Nah, yang kedua itu uji eksak Fisher. Uji eksak Fisher merupakan salah satu uji hipotesis dari pengujian non-parametrik yang dikembangkan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930. Uji eksak Fisher bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua variabel yang bebas. Syarat uji Fisher yang pertama, jika jumlah sampel kurang dari 20, maka digunakan dalam kondisi apapun, baik terdapat sel yang nilai frekuensi harapannya kurang dari 5 ataupun tidak. Yang kedua, jumlah sampel harus kurang dari sama dengan 40. Yang ketiga, jika jumlah sampel antara 20 sampai dengan 40,
maka terdapat sel nilai harapannya kurang dari 5. Dan yang keempat, data berskala nominal atau ordinal. Di sini ada tabel kontingensinya 2x2 untuk perhitungan Fisher extract test, yang dimana rumusnya P sama dengan A ditambah C dikali B ditambah D dikali C ditambah D dikali A ditambah B dibagi N dikali A dikali B dikali C dan dikali D. Langkah-langkah pada uji Fisher sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis. HO tidak terdapat hubungan proporsi antara dua kelompok. HI terdapat ada hubungan proporsi antara dua kelompok. Yang kedua, gunakan uji extract Fisher. Yang ketiga, tentukan taraf signifikan besaran sampel yang ada. Dan yang terakhir, kemudian kasus studinya, hubungan status gizi dan kepatuhan diet pada pasien dengan penyakit kronis. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dan kepatuhan diet pada pasien dengan penyakit kronis. Data yang dikumpulkan dari 40 pasien. Yang pertama, menyusun tabel observasinya, yang dimana ada status gizi, patuh, tidak patuh, dan jumlah. Yang dimana status gizi baik itu patuhnya 12, tidak patuh 8, jumlahnya 20. Status gizi kurang, patuh 5 dan tidak patuh 15, jumlahnya 20. Maka total keseluruhannya itu 40. Yang kedua, menentukan hipotesis. HO tidak ada hubungan antara status gizi dan kepatuhan diet. HA ada hubungan antara status gizi dan kepatuhan diet. Yang ketiga, menghitung peluang observasi PO dan PE. Karena data ini berbentuk tabel 2x2 dan ada beberapa nilai kurang dari 5, uji extract Fisher digunakan untuk peluang pasti kemunculan frekuensi observasi tertentu. Maka A sama dengan 12, B sama dengan 8, C sama dengan 5, D sama dengan 15, maka jumlah sampelnya itu 40. Nilai PE tidak dihitung seperti uji lain karena extract Fisher berdasarkan pada perhitungan peluang, distribusi data aktual, dan kemungkinan lebih ekstrem. Yang keempat, penghitungan nilai kappa. Langkah ini biasanya dilakukan untuk mengukur kesepakatan antara penilai atau pengukur sehingga kurang relevan untuk uji extract Fisher. Biasanya tidak dihitung dalam konteks ini. Yang kelima, menghitung proporsi baris dan kolom. Proporsi baris status gizi baik dan patuh itu 0,4. Proporsi baris status gizi kurang itu 0,75. Proporsi kolom patuh 0,29. Proporsi kolom tidak patuh 0,65. Menghitung SE kappa tidak relevan untuk uji ini, biasanya untuk uji realitas. Yang ketujuh, menghitung nilai Z. Tidak digunakan di uji Fisher karena berbasis distribusi hipergeometrik dan menghasilkan p-value langsung. Interpretasinya, dari perhitungan extract Fisher didapatkan value 0,03. Karena P lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan disimpulkan bahwa hubungan signifikan antara status gizi dan kepatuhan diet. Kesembilan, kesimpulan. Status gizi pasien berkaitan dengan kepatuhan diet. Pasien dengan status gizi baik lebih cenderung patuh diet dibandingkan yang status gizinya kurang. Upaya intervensi perlu difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan, terutama pada pasien yang status gizi kurang untuk mendukung kesembuhan dan manajemen penyakit. Kesimpulan dari video ini, uji Chi-square adalah uji berbasis distribusi normal untuk data kategorik yang digunakan untuk menguji hubungan homogenitas dan normalitas data, namun mensyaratkan frekuensi harapan sel tidak diperoleh terlalu kecil. Jika syarat uji Chi-square tidak dipatuhi, terutama pada tabel 2x, maka uji Fisher extract test wajib digunakan karena bersifat ekstrak dan ideal untuk sampel kecil. Kedua uji ini sangat penting untuk menentukan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara dua variabel kategori dalam penelitian, seperti hubungan pengetahuan gizi dan status gizi. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video ini, semoga dapat menambah wawasan kita bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.